Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra, NPM 2410016178, kelas 3B Non-Rek Banjarbaru, dengan mata kuliah Sistem Operasi. Pada presentase kali ini, saya akan mengupas tuntas 4 pilar utama dalam sistem operasi dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana perangkat lunak mengelola sumber daya perangkat keras untuk kerja optimal. Yang pertama, manajemen proses jantung sistem operasi. Definisi proses: sebuah proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ini bukan hanya kode program, tetapi juga termasuk status eksekusi, memori yang dilokasikan, dan sumber daya lain yang digunakan. Siklus hidup proses melewati berbagai tahapan: new, ready, running, waiting, dan terminated. Setiap tahap mempresentasikan status saat ini dalam siklus hidupnya. Selanjutnya ada CPU scheduling atau mengelola waktu CPU. CPU scheduling adalah inti dari multitasking, menentukan proses mana yang akan dieksekusi CPU pada waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan utilitas CPU dan memberikan respon yang adil bagi semua proses. Yang pertama ada FIRSCOM, First Serve Rate atau FCFS. Proses eksekusi dalam urutan kedatangan sederhana namun kurang efisien untuk tugas yang bervariasi. Yang kedua ada Shortest Job Freeze atau SJF. Menggunakan proses dengan waktu eksekusi terpendek ideal untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Yang ketiga ada Round Robin atau RR. Setiap proses diberi waktu terbatas kuantum. Setelah waktu habis, proses beralih ke proses berikutnya. Contoh untuk sistem interaktif. Yang keempat ada Priority Scheduling. Proses dengan prioritas lebih tinggi dieksekusi terlebih dahulu. Proses dapat ditentukan secara statis atau dinamis. Selanjutnya ada manajemen memori, alokasi sumber daya vital. Manajemen memori bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan mendialokasikan ruang memori ke berbagai proses, menjaga agar memori fisik tetap terorganisir dan efisien. Ada relokasi, memiliki kemampuan untuk memindahkan program dan data ke memori tanpa memengaruhi eksekusi. Kedua ada proteksi, mencegah satu proses mengakses area memori yang tidak diizinkan oleh proses lain. Ketiga ada shared memory, kemungkinan beberapa proses untuk mengakses area memori yang sama untuk komunikasi yang efisien. Keempat ada organisasi logis, memecah program menjadi modul yang lebih kecil, memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Selanjutnya ada memori virtual, melampaui batas fisik. Memori virtual adalah teknik manajemen memori yang kemungkinan program untuk menggunakan memori yang lebih besar dari memori fisik yang tersedia. Ini memberikan ilusi memori yang sangat besar pada setiap proses. Ini ada gambar dari pegging. Memori virtual menjadi blok berukuran tetap yang disebut halaman atau peges, dan memori fisik menjadi blok berukuran yang disebut frame. Selanjutnya ada segmentation, memecah program menjadi segmen logis dengan ukuran bervariasi, memungkinkan proteksi dan berbagi yang lebih baik.
selanjutnya yaitu yang kita bahas, deadlock, kebutuhan dalam sistem. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan eksekusi. Ini adalah masalah kritis dalam sistem multiproses. Kondisi fatalnya di mana tidak ada proses yang dapat bergerak maju, mengunci seluruh sistem dalam penantian abadi. Selanjutnya ada strategi penanganan deadlock. Ada beberapa pendekatan untuk mengatasi masalah deadlock, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Pertama, ada pencegahan deadlock, memastikan salah satu dari 4 kondisi necessary untuk deadlock tidak terpenuhi. Kedua, ada penghindaran deadlock, mengalokasikan sumber daya secara dinamis untuk menghindari kondisi tidak nyaman yang dapat menyebabkan deadlock, misalnya algoritma Baker. Ketiga, ada deteksi dan pemulihan deadlock, mendeteksi deadlock ketika terjadi dan kemungkinan memulihkan sistem dengan menghentikan proses atau melakukan preemption sumber daya. Keempat, ada pengabaian deadlock, mengasumsikan deadlock jarang terjadi dan biarkan sistem menanganinya secara manual jika terjadi. Biasanya digunakan dalam sistem yang lebih sederhana. Bab selanjutnya kita bahas sistem berkas atau file system, organisasi data. Sistem berkas adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan menyimpan berkas pada perangkat penyimpanan hard drive. Satu, ada abstraksi, yaitu menyediakan tampilan logis dari data tanpa harus tahu detail fisik penyimpanan. Kedua, ada struktur directory, itu mengorganisir berkas dalam hierarki pohon untuk navigasi yang mudah. Ketiga, ada proteksi akses, mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi berkas. Keempat, ada integritas data, itu memastikan data tidak rusak dan dapat diandalkan melalui mekanisme tertentu. Selanjutnya ada disk scheduling, itu mengoptimalkan akses disk. Disk scheduling bertujuan untuk mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data pada disk, yang merupakan salah satu operasi paling lambat dalam sistem. Yaitu ada FCFS, memproses permintaan dalam urutan tanda tangan sederhana tetapi tidak efisien. SSTF, melayani permintaan terdekat dari posisi head disk saat ini, mengurangi pergerakan head. Scan atau elevator, yaitu head disk bergerak ke satu arah, melayani semua permintaan di jalurnya, lalu berbalik. Selanjutnya ada T-scan, sama seperti scan, tetapi setelah mencapai ujung, head kembali ke awal tanpa melayani permintaan di perjalanan kembali. Itu kesimpulan dari sistem operasi sebagai orkes komputasi, itu memahami manajemen proses, memori, deadlock, dan sistem berkas adalah kunci untuk merancang dan mengelola sistem komputer yang efisien dan andal, serta komponen ini bekerja sama dengan harmonis seperti orkestra untuk mendapatkan pengalaman komputasi yang mulus. Itu ada manajemen proses, alokasi dan menjadwalkan CPU yang cerdas. Selanjutnya ada manajemen memori,
yaitu pemanfaatan memori fisik virtual yang optimal. Ketika ada manajemen deadlock, itu menjaga sistem tetap responsif dan bebas dari kebuntuan. Yang terakhir ada sistem beretas, yaitu penyimpanan dan akses data yang terstruktur dan aman. Mungkin yang bisa saya presentasikan hanya itu saja. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.